Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita bertemu kembali dengan suasana yang berbeda karena saya sedang di rumah sakit dan akan melaksanakan kemoterapi. Doakan saya ya. Ternyata nggak banyak orang tahu tentang apa itu kemoterapi ya. Sebetulnya kemoterapi adalah pemberian obat yang bisa membunuh sel kanker, bisa melalui infus ataupun juga bisa melalui suntikan ataupun dengan obat. Lalu mengapa saya harus di kemoterapi? Karena saya mengalami kanker mikosis fungoides yang diawali dengan bercak seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, dengan mikosis fungoides ini saya berusaha untuk mencari tahu ya, mikosis fungoides itu apa gitu ya. Ini kita coba browsing. Waktu itu waktu tahun 2018 dinyatakan mikosis fungoides, saya langsung browsing ya. Dan ini saya ambil dari majalah kesehatan tahun volume 9 tahun 2022 ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa mikosis fungoides adalah keganasan sel limfosit T yang langka dan bersifat indolen pada kulit ya, dengan evolusi klinis yang berupa bercak, plak, dan tumor. Nah, mikosis fungoides ini fase ini sulit terdeteksi ya, karena kemiripannya dengan keradangan pada kulit. Jadi berpola likenoid ya. Ya, mungkin kalau saya salah baca karena saya bukan ahli kesehatan, cuman saya adalah pasien mikosis fungoides ya. Saya ingin menyampaikan, mungkin jarang sekali ya orang mengalami mikosis fungoides ini. Jadi mikosis fungoides dan dermatitis lignoid ini memiliki terapi dan prognosis yang berbeda, sehingga harus dilakukan diagnosis yang akurat. Seperti itu teman-teman. Ya, tentang mikosis fungoides ini saya coba buka jurnal perawatan kanker Asia Pasifik ya. Tapi di sini jarang banget ya untuk mikosis fungoides ini. Oke. Ya, kemarin saya sempat menemukan tentang mikosis fungoides di jurnal kanker Asia Pasifik ya. Itu disampaikan bahwa mikosis fungoides itu merupakan sang penyamar yang hebat. Karena mungkin disampaikan tadi, dia hampir sama dengan eksim, ya, hampir sama dengan alergi, sehingga pasien harus terdiagnosa dengan tepat untuk proses kesembuhannya. Nah, ini teman-teman kita coba cari lagi dari sumber yang lain ya. Ini dari Medicastor ya, tentang mikosis fungoides ini ya. Nah, gejala mikosis fungoides ini dimulai sangat ringan dan berkembang lambat, sehingga pada mulanya tidak diperhatikan. Mungkin yang saya alami seperti itu juga ya. Pada kulit akan ditemukan lesi terdiri dari sel-sel limfosit. Ya, lesi kulit dapat mengenai area mana saja pada bagian tubuh kita. Pada tahap awal, mikosis fungoides itu mirip dengan kelainan kulit yang ringan. Kelainan kulit dimulai dari bercak datar, kemerahan, dan gatal. Nah, itulah yang saya rasakan juga teman-teman di tahun 2018 ya. Mungkin 10 tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu itu saya mengalami seperti itu ya. Dan saya ke dokter kulit, waktu itu didiagnosa alergi. Diobatin sampai lama, sembuh hilang, akhirnya saya ke tempat yang lain dinyatakan saya eksim. Sembuh, nggak sembuh juga, akhirnya di tahun 2018 karena kok nggak sembuh-sembuh, oleh dokter saya coba dibiopsi aja begitu. Nah, ini dinyatakan pada beberapa penderita mikosis fungoides berkembang menjadi sindrom Sézary, di mana limfosit yang abnormal selain mengenai kulit juga ditemukan di dalam aliran darah. Nah, ini teman-teman, jadi pada tahun 2018 tersebut saya langsung hasil biopsi saya mikosis fungoides, dan saya juga langsung di tes Sézary ya, sel darah, di tes darah Sézary, dan sel Sézary saya itu lebih dari 5%. Itulah yang mengakibatkan saya harus menjalani kemoterapi selama 14 kali ya.
Diagnosis dari mikosis fungoides, diagnosis penyakit ini pada stadium awal agak sulit. Walaupun telah dilakukan biopsi, biasanya bentuk waktu beberapa tahun sebelum diagnosa mikosis fungoides dapat dibuat. Sebagian besar penderita bahkan telah berusia 50 tahun. Jadi kebanyakan mungkin ditemukan itu setelah usianya 50 tahun ke atas ya. Pada saat ini lesi pada kulit sudah tidak memiliki bentuk dan spesifik, sehingga biopsi kulit biasanya diperlukan untuk menegakkan diagnosa tersebut. Jadi ini teman-teman, mungkin lalu ini ada penanganan mikosis fungoides. Di sini penanganan mikosis fungoides yaitu pengobatan mikosis fungoides tidak menjanjikan bahwa penyakit akan sembuh sempurna. Pengobatan biasanya akan membawa penyakit ke bentuk remisi. Bahkan setelah pengobatan yang adekuat, penyakit ini bisa tetap berlanjut sampai bertahun-tahun kemudian. Pengobatan lokal pada kulit yang terkena adalah pengobatan yang diperlukan untuk mikosis fungoides tahap awal, misalnya dengan perawatan kulit dengan pelembab untuk membantu mencegah kulit kering dan iritasi. Pengobatan lain diberikan jika penyakit telah menyebar atau gejala tidak terkontrol, misalkan harus dilakukan fototerapi dan radioterapi. Nah, pada kasus tertentu yang sangat berat, pemberian retinoid imuterapi atau kemoterapi yang dianjurkan. Namun pengobatan jenis ini jarang dilakukan. Kemoterapi diperlukan jika penyakit telah menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lainnya. Tapi kemarin karena sel Sézary saya cukup tinggi, jadi saya harus menjalani kemoterapi. Ya teman-teman, bagi saya ujian yang berat itu adalah efek dari kemo ya. Karena rambut habis, mual, dan kuku menjadi hitam-hitam, banyak sekali. Tapi semua itu tergantung kondisi masing-masing. Ini lebaran tahun 2019 ya. Nah, kulit saya paling hitam. Ini dari European Journal of Cancer volume 195 Desember tahun 23. Ada rekomendasi untuk perawatan mikosis fungoides yang terupdate tahun 2023. Untuk itu saya kembali ke rumah sakit dan tahun 2024 ini saya mencoba untuk pengobatan saya. Doakan saya, semoga saya sembuh dan tetap semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar yang selalu mendukung kesembuhan saya, yang selalu memberikan kebahagiaan pada saya, memberikan ketenangan pada saya. Terima kasih terutama suami yang dengan sabar melihat keadaan saya dan terus memberikan saya semangat untuk tidak berputus asa. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Semoga menjadikan saya manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih juga sudah menonton video saya, teman-teman. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.